kita spesial HUT TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi, mari adik-adik, kakak Yuni ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ibadah. Oke, adik-adik pakai baju yang rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan uang persembahannya, kemudian siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Pasukan Kristus, siap! Oke, mari kita bernyanyi pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus sudah boleh mengumpulkan kami, para kakak layan serta anak-anak-Mu untuk dapat beribadah walaupun lewat IMPA online. Tuhan Yesus, tak lupa kami mengucap syukur karena seminggu lamanya Tuhan Yesus sudah boleh menjaga kami dan memberi kami kesehatan sehingga pada saat ini kami masih bisa bertemu kembali. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya agar boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja. Berkati kakak layan yang melayani, berkati adik-adik yang yang akan beribadah. Kiranya pada hari ini kasih Tuhan tetap menyertai kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sukacita.
Adik-adik, saat ini kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya semua sudah dipegang? Mantap. Nah, kalau begitu, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Sudah? Kalau semuanya sudah dapat 1 Korintus 1, semuanya sudah duduk tenang, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena telah memberkati dan menyertai kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan duduk yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni seluruh dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Titi yang hari ini akan bercerita kepada adik-adik tentang bacaan Alkitab yang tadi sudah dibaca bersama. Kak Titi percaya baik adik-adik yang membaca sendiri maupun yang didampingi oleh papa mama pasti sudah sama-sama membaca dong dan sudah sama-sama tahu siapa sih yang hari ini diceritakan. Nah adik-adik, Kak Titi mau mulai cerita ini dengan menanyakan kepada adik-adik, mengapa ya Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus? Ada apa sih yang terjadi dengan jemaat di Korintus sampai Rasul Paulus mengirimkan nasihat, mengirimkan pesannya kepada jemaat di Korintus? Adik-adik, pesan Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat di Korintus adalah jangan sampai ada perpecahan. Paulus menasihatkan di dalam nama Tuhan Yesus supaya jemaat yang ada di Korintus itu mereka bisa hidup bersatu, jangan sampai terpecah-pecah, jangan sampai ada yang bilang, oh kami ini golongan Kefas, kami ini golongan Apolos, kami ini golongan Paulus, bahkan ada juga yang bilang kami ini golongan Kristus. Padahal baik Kefas yang kita kenal juga dengan Rasul Petrus, baik Kefas, baik Paulus ataupun Apolos, mereka tuh sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pesan Paulus juga pada saat itu yang disampaikan kepada jemaat di Korintus juga mau disampaikan kepada adik-adik dan juga kepada kita semua saat ini. Mengapa? Karena apakah setelah nasihat yang Paulus sampaikan untuk sehati sepikir itu kemudian sampai dengan saat ini tidak lagi ada perpecahan? Tentu saja tidak. Tetapi itulah mengapa hari ini bacaan kita tentang nasihat Rasul Paulus itu yang menyampaikan supaya sehati sepikir, jangan sampai ada perpecahan, supaya bisa seia sekata, supaya bisa erat bersatu. Nah adik-adik, Paulus bilang, tadi yang sudah Kak Titi sampaikan, Paulus bilang bukan tentang aku, bukan tentang Apolos,
bukan juga tentang Kefas atau Petrus, tetapi tentang siapa yang diceritakan. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi Paulus mau bilang, jangan fokus pada kami, tapi fokuslah pada isi cerita kami yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian pesannya adalah begini, apakah Tuhan Yesus senang melihat orang hidup bermusuhan satu dengan yang lain? Apakah Tuhan Yesus senang melihat orang tidak saling menolong satu dengan yang lain, tidak saling menolong saudaranya? Apakah Tuhan Yesus senang melihat adik-adik suka berbantah-bantahan sama papa mama? Apakah Tuhan Yesus senang melihat adik-adik tidak dengar-dengaran sama papa mama? Tentu saja tidak begitu. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-10, ia menasihatkan di dalam nama Tuhan Yesus supaya orang-orang yang ada di masa lalu itu, orang-orang yang ada di Korintus pada zaman dulu itu, dan kita semua yang ada saat ini, terkhususnya adik-adik bersama dengan kakak dan adik di rumah, maupun bersama dengan orang tua, oma, opa, om, tante, ataupun nanti ketika akan belajar secara luring di sekolah, Paulus menasihatkan supaya bisa erat bersatu, sehati sepikir. Dan itu semua bisa terjadi kalau adik-adik di rumah. Pertama-tama, Kak selalu sampaikan, pertama-tama mulai itu dari dalam rumah. Kalau adik-adik di rumah mau bersikap sabar, mau bersikap mengalah satu dengan yang lain, jangan apa-apa maunya menang sendiri. Aku dong, ini punyaku, adik atau kakak harus dengar-dengaran sama aku. Jangan apa-apa mau menangnya sendiri. Kalau kita bayangkan adik-adik di rumah, kita mau pendapat kita saja yang didengarkan. Apa yang dibeli sama papa mama, semuanya untuk kita. Lalu bagaimana adik-adik dengan kakak atau adik kita, dengan saudara kita? Pasti mereka juga akan punya pemikiran, oh kalau gitu itu juga punya saya dong, kan papa mama beli untuk saya, begitu. Adik-adik, kalau semua terjadi seperti itu, maka percayalah, tidak ada itu yang namanya sehati sepikir ataupun erat bersatu yang nanti akan dilakukan dalam aktivitas yang disampaikan oleh Bunda Eni. Nah, adik-adik, kunci utamanya adalah sabar, mengalah satu dengan yang lain. Kenapa orang semua bisa sabar, bisa mengalah? Karena ujungnya adalah satu, mau dengar perintah Tuhan yang disampaikan lewat papa dan mama yang adalah wakil Allah di dunia. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa mulai itu dari dalam kehidupan rumah, maka Kak Titi percaya, kakak-kakak lain juga semua percaya, adik-adik bisa bawa itu dalam lingkungan sekolah. Apalagi kan besok-besok ini sudah mulai ya pembelajaran tatap muka ya. Adik-adik bawa itu di sekolah, adik-adik bisa bergaul, bisa berteman dengan siapa saja. Kenapa? Karena adik-adik tidak egois, adik-adik tidak menang sendiri, tidak mau menang sendiri, tapi adik-adik mau, oh ya, karena saya berteman, jadi saya juga harus dengarkan apa yang mereka sampaikan. Saya harus berbagi, saya harus menolong satu dengan yang lain. Sekali lagi, Titi ingatkan, lakukan itu mulai dari dalam rumah sendiri. Mulai dengan kakak atau adik, mulai dengan papa mama, mulai dengan oma opa atau om tante, maka percayalah adik-adik akan bisa di luar sana di sekolah ataupun di lingkungan rumah kalau sudah diizinkan keluar, adik-adik akan bisa berteman satu dengan yang lain dengan baik. Apalagi kita Indonesia yang besar ini, wah, ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Papua, orang Batak, orang Palu, dan sebagainya. Indonesia ini besar loh. Kalau adik-adik bisa mengalah, bisa menjaga rasa persatuan, maka percayalah semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa kita Indonesia akan terwujud dalam kehidupan kita. Jangan kita ngomong dulu Indonesia kita di gereja saja. Kak Titi saja orang Ambon, Bunda ini orang Jawa, terus ada lagi orang Kupang, ada lagi orang Palu, ada lagi orang Papua, ada orang Sumatera, orang Medan, banyak sekali. Tapi lihatlah, kita di gereja, kita tidak berusaha untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bilang bahwa
kami orang Jawa yang paling benar, kami orang Papua yang paling benar, kami orang Batak yang paling benar. Tidak. Ketika ada di gereja, ketika kita sebagai persekutuan, Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Demikian juga dengan kita di Indonesia. Kita perlu menjaga persatuan itu, sekalipun kita berbeda-beda tapi kita indah. Kita indah di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, adik-adik, itulah yang menjadi nasihat Paulus bagi kita semua untuk bisa sehati, sepikir, seia, sekata. Pertama-tama harus sabar, kedua saling mengalah satu dengan yang lain. Untuk bisa melakukan sabar dan mengalah ini, kita harus dibungkus dengan firman Tuhan, rajin berdoa, dan dengar-dengaran pada mama papa. Maka Kak Titi percaya, kakak-kakak layan, bahkan papa mama semua kita percaya bahwa adik-adik kelak akan menjadi pribadi yang luar biasa, mendatangkan hormat kemuliaan bagi bangsa Indonesia, terkhususnya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi dan mencintai kita sekalian. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Masih tetap sehat ya? Waktunya kita sekarang akan beraktivitas. Ya, aktivitas kita minggu ini sehubungan dengan TPK tadi yang sudah disampaikan, yaitu erat bersatu, sehati sepikir. Nah, adik-adik semuanya, dalam keluarga, begitupun kita juga harus bersatu ya. Dengan bersatu, kita bisa saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling melindungi, dan saling menjaga. Kita akan membuat aktivitas dengan seluruh anggota keluarga kalian. Ya, kita akan membuat rantai persatuan dengan tangan dari anggota keluarga kalian. Gimana caranya? Lihat contoh berikut ini. Nah, apabila sudah membuat aktivitas itu, kirimkan foto kalian paling lambat jam 11 siang di kakak layan kalian masing-masing, dan nanti akan diseleksi siapa yang paling semangat, siapa yang paling kompak akan mendapatkan hadiah. 5 orang yang paling semangat dan paling kompak akan terima hadiah dari Bunda. Oke, ditunggu aktivitasnya ya. Sehat-sehat kalian bersama keluarga kalian di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil menyanyikan lagu Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengar
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menaikkan limpah syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah boleh menyertai ibadah kami. Tuhan, kami sudah boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa bagi kakak layan kami sudah menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang tidak sempat ikut beribadah pada pagi hari ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka. Jikalau ada yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Yang lalai, Engkau mengetuk pintu hati mereka, sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh mengikuti ibadah seperti saat ini. Juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini buat kakak-kakak layan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya tetap memberkati sehingga bangsa dan negara kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan aparat-aparatnya Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dan mereka boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai mereka dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia, khususnya gereja Batra Kasih. Tuhan kiranya memberkati gereja kami agar boleh kami menjalankan tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya Engkau tetap memberkati anak-anak mereka semua dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami serahkan keberadaan dan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan bagi sektor 1 sampai 12. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam tugas dan pelayanan kami dimanapun kami melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saatnya kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini berguna dalam pelayanan kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Yesus kita bersama.
kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus supaya kami boleh ingat dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk aktivitas kami pada hari ini dan sepanjang seminggu ke depan Tuhan, kami bawa serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Dirgahayu TNI yang ke-76 tahun pada tanggal 5 Oktober 2021 tetap kuat, tetaplah jaya menjaga bangsa Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Hai adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, dan juga jangan lupa untuk rajin belajar di rumah ya. Tetap jadi anak-anak yang baik, selalu patuh, dan dengar-dengaran sama orang tua ya. Adik-adik masih harus perhatikan protokol kesehatan ya. Ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dadah! Sampai jumpa di IHMPN minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anakku. Tetaplah menjadi berkat dan pembawa damai dimanapun kalian berada. Dadah! Yesus santapanmu, Tuhan Allah beserta. Halo adik-adik, Kak Titi di hari ini juga mau menyampaikan salam perpisahan dengan adik-adik maupun dengan kakak-kakak lain yang ada di KKPA Batra Kasih Makassar. Terima kasih banyak adik-adik, kakak-kakak dan juga papa mama yang sudah memperkenankan Kak Titi sejak masa vikaris hingga diteguhkan menjadi pendeta di GPIB, khususnya di GPIB Batra Kasih Makassar. Dan di hari ini izinkan Kak Titi mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih banyak untuk kita semua. Kak Titi akan melanjutkan pelayanan ini ke Pekanbaru Riau. Harapannya kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik semua ya. Adik-adik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Titi ucapkan kepada kakak-kakak layan KKPA, kepada adik-adik layan dan juga kepada papa mama yang sudah sangat menopang Kak Titi di dalam pelayanan. Mohon maaf apabila Kak Titi banyak kesalahan ataupun belum banyak interaksi yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi harapan Kak Titi adalah adik-adik, kakak layan maupun papa mama semua dalam keadaan sehat sehingga dalam perkenanan Tuhan kita pasti akan berjumpa lagi. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak dan juga papa mama. Tuhan memberkati kita sekalian. Dadah. Tuhan Allah beserta.